Dan telah hadir juga di tengah-tengah kita Kepala SMA Negeri 1 Welahan ya, yang sangat setia menungguin SMA Negeri 1 Welahan siang malam ya Bapak ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya. Ini sebelumnya nih Mas Aldi bisa perkenalan dulu ya Bapak ya. Nah mungkin Mas Aldi bisa perkenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas yang sedang berkegiatan dan juga Bapak Pengawas serta Bapak Kepala Komite dan juga Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati. Mohon izin Bapak Ibu guru sekalian serta siswa-siswi yang kami banggakan. Di sini saya Ridwan Rivaldi Sukma, salah satu program officer dari Solo Bersimfoni. Nah sebelumnya Bapak izin, mungkin yang di depan belum tahu Pak Solo Bersimfoni itu apa sebenarnya. Nah mungkin Ibu juga belum tahu Ibu. Nah jadi Solo Bersimfoni itu, oke mungkin sebelumnya Bapak kami mohonkan izin yang sedianya Pak Farid Ketua kami untuk hadir di lokasi ini berhalangan hadir dikarenakan saking banyaknya kegiatan Adi Pangastuti Qadarullah hari Kamis kemarin oknam Bapak, jadi ini kecapean. Dan juga tim-tim kami yang lain sekarang sedang ada di Losari Brebes, kegiatan yang sama dan juga dilanjutkan di Pemalang. Jadi memang ini sedang padat dan juga kami mohonkan izin juga kepada Prof. Agung Nur Probodono yang dikira menggantikan Pak Farid, ternyata ada pelantikan pejabat UNS. Beliau didahului untuk menjadi Kaprodi S3 akuntansi. Nah, kami lanjutkan Bapak. Jadi Solo Bersimfoni itu adalah sebuah CSO. Kalau bahasanya adalah Civil Society Organization atau memang lembaga masyarakat yang memang ini diinisiasi oleh masyarakat yang nanti manfaatnya juga kita harapkan kembali ke masyarakat. Nah, siapa yang menginisiasi? Nah, yang menginisiasi adalah beberapa pengurus kami. Yang pertama ada Pak Farid Sunarto. Beliau adalah dosen UNS. Lalu ada yang tadi saya sebutkan Profesor Agung Nur Probodono. Beliau juga dosen UNS. Lalu juga ada Pak Krisna Bayu Sangka PhD. Beliau juga dosen UNS. Jadi memang berangkat dari para akademisi yang memang konsen di dunia pendidikan. Kebetulan Pak Farid juga sarjana pendidikan, Pak Bayu pun juga menjadi dosen di FKIP UNS. Nah, keresahan-keresahan yang ada mengenai dunia pendidikan akhirnya muncullah Solo Bersimfoni. Nah, kenapa kok namanya bersimfoni? Kok kayak itu ya, apa namanya, lagu ya? Karena memang kita menginginkan pendidikan yang kita bawakan itu adalah pendidikan yang memang apa ya istilahnya bisa diterima dan menyenangkan seperti halnya musik. Dan juga kita punya apa namanya core value kita adalah pendekatan budaya yang nantinya menciptakan keberagaman atau kebinekaan. Nah, seperti alat musik, jadi ada drum, ada bass. Ketika alat-alat musik itu bersimfoni, mereka tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi akhirnya menjadi suatu musik yang indah. Nah, itu awalnya dari kenapa kok namanya Solo Bersimfoni. Secara kelembagaan, kami berbadan hukum perkumpulan dan juga dalam tahun ini kami banyak bekerjasama dengan banyak instansi, salah satunya adalah Puspeka, Kemendikbud, Kemenko PMK, Kominfo dan juga Bappenas. Jadi memang program Sekolah Adi Pangastuti adalah dukungan dari banyak kementerian di Jakarta, terutama dari Bappenas. Seperti itu Ibu. Mungkin nanti sambil ngobrol aja Bu. Ini keren sekali ya, sebuah organisasi masyarakat atau civil society organization tadi yang menginisiasi program yang akan kita bahas selanjutnya ya. Nah, Pak Adi, sebagai kepala sekolah ini ya, kita sedang bertamukan oleh pihak dari Solo Bersimfoni. Monggo Bapak perkenalan sedikit saja.
Terima kasih Mas Rivaldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya di hadapan Pak Rivaldi saya memperkenalkan diri Pak. Saya Adi Wiono Pak. Saya dari Brebes Pak. Bahasanya ngapak-ngapak. Kalau tadi ada tim dari Solo ke kami juga senang juga Pak. Jadi kalau orang-orang kami, orang-orang ngapak itu mendengar hal-hal yang sifatnya apa istilahnya Jawa ini, itu kami kagum Pak dan pengen menerapkan. Sehingga kami juga sempat kaget ketika ada undangan dari cabang dinas untuk mewakili Kabupaten Jepara dalam rangka Solo Bersimfoni. Kami juga kaget, apa itu Solo Bersimfoni? Oh, begitu masuk luar biasa. Mungkin sedikit Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak Adi. Nah, dari tadi Pak Aldi, ini hampir-hampir mirip ya namanya, yang satu ini Aldi, yang di sebelah sana adalah Bapak Adi. Nah, ini Mas Aldi tadi bercerita tentang Solo Bersimfoni. Dan Solo Bersimfoni inilah yang menggagas atau menginisiasi program Sekolah Adi Pangastuti, begitu ya? Betul Ibu. Sebenarnya kenapa harus Sekolah Adi Pangastuti, Bapak? Jadi sedikit bercerita lagi Pak. Jadi 2017 kita berdiri dan yang pertama kali kita kembangkan adalah sebuah pendekatan. Itu belum sekolah gitu ya. Kita belum ke sekolah. Jadi pada waktu 2017, 2018 kita dari Solo Bersimfoni kita ingin mendevelop sebuah pendekatan bagaimana nilai-nilai kebinekaan itu bisa masuk ke masyarakat terutama anak muda. Karena memang dari target audiens, maksudnya dari target audiens dari Solo Bersimfoni adalah anak-anak muda. Kita menyasar anak muda. Nah, tugas kami adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai kebinekaan yang memang itu dinilai penting untuk dijaga supaya bisa masuk ke dalam anak muda. Nah, di 2017 kita melakukan riset dengan Javanlupi UNS dan juga beberapa tokoh dari Keraton Surakarta, Bapak. Nah, akhirnya dari beberapa pendekatan, akhirnya kita memfinalkan. Oh, ternyata pendekatan budaya itu adalah pendekatan yang cocok untuk kita berkampanye kebinekaan. Karena ketika barangkali di suatu daerah mungkin anak-anak ada terjadi perpecahan. Ketika mungkin perpecahannya terjadi karena isu-isu agama ataupun isu-isu ras. Nah, seperti itu ketika kita tanggal dengan nilai-nilai agama juga itu akan banyak ditolak mentah, Pak. Tetapi ketika kita sudah bicara budaya, itu adalah nilai universal yang harus diterima oleh seluruh masyarakat yang ada di Jawa. Kalau misalkan kita ada pertengkaran, tidak boleh bertengkar, tidak boleh tawuran, kita harus gotong royong. Nah, mereka juga bisa terima, oh gotong royong itu adalah nilai dari leluhur kami, nilai budaya Jawa yang itu sudah ada dari zaman dulu yang perlu kita lestarikan. Nah, berangkat dari nilai tersebut, kita banyak melakukan kegiatan training of trainers. Jadi kita mengumpulkan anak-anak itu untuk training, lalu kita berikan fasilitas kegiatan bersama dengan Dinas Pendidikan. Lalu muncullah inisiasi program. Nah, bagaimana nilai hasil laku ini bisa dimasukkan ke sekolah, Pak? Nah, akhirnya kita muncul ide bagaimana ketika ada sekolah damai yang diinisiasi oleh White Foundation, bagaimana kita bisa menduplikasi sekolah damai tapi dengan versi Jawa, dengan versi value-value Jawa yang dimasukkan. Kalau sekolah damai itu adalah nilai-nilai perdamaian. Nah, tapi kita di sini masuk ke sekolah Adi Pangastuti adalah dengan sekolah dengan nilai-nilai Jawa, terutama hasil laku. Nah, seperti itu Bu, mungkin sejarah singkatnya. Dan lalu ketika muncul Adi Pangastuti itu juga namanya kita masih sangat debatable. Ini mau sekolah apa namanya? Kita bingung. Nah, akhirnya kita banyak konsultasi, akhirnya muncullah nama Adi Pangastuti. Nah, seperti yang tadi dipangandikakan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas, Sekolah Adi Pangastuti itu berasal dari dua kata, Adi dan Astuti. Nah, Adi itu adalah sesuatu yang besar, adiluhum, seperti Bapak Kepala, dan Astuti, kebaikan. Nah, kita terinspirasi dari
pepatah Jawa, suro diro jayaningrat lebur dening pangastuti, yang artinya sangat-sangat luar biasa. Semua keangkaran murkaan, kejahatan, keburukan yang ada di dunia akan lebur dengan pangastuti atau kebaikan. Nah, seperti itulah. Kita ingin sekolah Adi Pangastuti itu seperti itu. Jadi Adi itu artinya besar, artinya adalah kebaikan. Jadi sekolah yang memiliki kebaikan yang sangat banyak, yang di dalamnya ada nilai-nilai satu. Nah, mungkin seperti itu Bu. Kenapa kok memang Adi Pangastuti itu bisa hadir di sekolah? Sebuah tujuan yang luar biasa ya kalau kita dengar dari cerita Mas Aldi. Kalau tadi Mas Aldi punya Adi dan Astuti, Bapak Adi punya Adi dan Ade, Mas. Ya. Nah, dari sekian banyak nilai budaya Jawa yang kita miliki ya Mas, kenapa milih Hastalaku ini? Dan ini apakah nilai baru atau sudah ada? Jadi dari riset Bu, jadi yang memang kita melahirkan Hastalaku ini juga bukan asal jeplak, asal ada Hastalaku, tidak. Tetapi dari mungkin kurang lebih 1 tahun kita berdiskusi dengan para sosiolog dari kampus UNS, dari budayawan dan juga dari Keraton Surakarta. Itu sebenarnya adalah turunan dari Hasto Broto. Jadi, kalau yang sudah terkenal kan Hasto Broto mengenai kepemimpinan. Nah, kita coba ambil nilai-nilai budaya Jawa yang memang itu relevan dan sudah banyak ditinggalkan. Ketika kita bilang temposiro, sebenarnya kan itu nilai yang sederhana Bu, tidak terlalu rumit banget dan itu bisa diterima anak-anak. Nah, kita memilih bagaimana nilai-nilai yang ada di Jawa yang Hastalaku ini itu nilai-nilai yang memang dekat dengan keseharian dan juga memang sesuai dengan tujuan bagaimana nilai-nilai itu bisa untuk meningkatkan kebinekaan. Nah, kalau di sekolah kita hubungan dengan dunia pendidikan, nilai Hastalaku ini juga digunakan oleh TPPK bagaimana kita ditugasi untuk menanggulangi 3 dosa pendidikan, 3 dosa besar pendidikan, yakni ada intoleransi, ada juga bullying. Nah, seperti itu. Ketika campaign kita di sekolah adalah kita harus teposliro, tepak nosliramu. Kalau kita tidak mau dipukul, jangan memukul. Nah, sebenarnya nilai-nilai itu yang dekat dengan siswa dan bisa mereduksi sikap-sikap intoleransi ataupun bullying di siswa. Seperti itu, kurang lebih. Kalau tidak mau dipukul, jangan memukul. Kalau tidak mau mencintai, jangan dicintai. Gitu Mas. Oke, kita sudah masuk ke sekolah ya, Adi Pangastuti yang diterapkan di sekolah. Ini mungkin pertanyaan untuk Pak Adi. Bagaimana Bapak penerapan Adi Pangastuti di SMA Negeri 1 Walahar itu sendiri? Ya, baik. Untuk lebih lengkap mungkin kita bisa melihat video berikut. Mungkin tim IT-nya sedang ini ya? Iya. Halo Mas IT? Delay sebentar Bapak. Pendidikan tidak akan lepas dari budaya, adat istiadat, serta etika. SMA Negeri 1 Walahar, Kabupaten Jepara diberi kesempatan menjadi sekolah percontohan Adi Pangastuti bersama 61 sekolah di Jawa Tengah. Kegiatan ini diinisiasi oleh organisasi Solo Bersih Mumpuni. Model ini diaplikasikan ke sekolah formal SMA dan SMK di Jawa Tengah. Sekolah Adi Pangastuti menjunjung tinggi 8 nilai Hastalaku atau nilai lokal Jawa. Yang pertama, gotong royong. Yang kedua, rukun atau kerukunan. Yang ketiga, gerak pihak semangat atau ramah-ramah. Yang keempat, lembah manah atau rendah hati. Yang kelima, ewu pakewu atau saling menghormati. Yang keenam, pangerten atau saling menghargai. Yang ketujuh, adat asor atau berbudi luhur. Dan yang terakhir adalah teposliro atau tengah rasa. Pastinya hal ini sudah dilakukan oleh semua orang termasuk sekolah. Namun demikian, dengan gerakan ini niscaya 8 langkah yang sudah dilakukan itu makin terarah, makin terukur dan makin masif dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai Hastalaku, sehingga semua warga sekolah makin menginternalisasi nilai Hastalaku.
juara. Keren videonya. Beri tepuk tangan sekali lagi ya anak-anak. Monggo dijelaskan Bapak. Oke, terima kasih. Memang kita masih tarafnya masih belajar Mas. Ini Mas Aldi nanti kami mohon arahannya karena emang Gen Z ini juga, waduh, kita dari beberapa ibu guru pun terkadang kalau saya katakan lama petik agak kewalahan, sehingga kalau ibu guru kita push, kita dorong agar tetap belajar. Nah, bagaimana caranya Pak Prasetyo bisa lebih menghantar kepada anak-anak, bagaimana Pak Kajiri yang bisa memberikan nilai sejarah yang ada hubungannya dengan adat dari Jawa. Nah, dengan nilai hasil lagi yang dicoba diterapkan di kami, bahwa perlu perjuangan yang tidak ringan ya. Namun demikian tadi kami sampaikan butuh kerjasama, sosialisasi yang terus menerus, kemudian update pada anak-anak terutama dengan gaya yang berbeda. Ini yang penting. Kalau sekedar tadi himbauan itu dengan mungkin seperti ini, mungkin Mas Kenji itu hanya 1 menit selesai, tapi dengan berbagai macam yang sudah diajarkan oleh tim dari Solo Bersinkoni melalui media massa ataupun poster-poster ataupun digital, nah itu akan lebih bermakna gitu Mbak. Mas Aldi, kita sudah melihat cuplikan ya sedikit tentang penerapan Adi Pangastuti di SMA Negeri 1 Ulangan. Kalau Mas Aldi ini sudah berapa sekolah ya yang menerapkan sekolah Adi Pangastuti ini? Di Jawa Tengah sudah 63. Wah keren, ini sudah luar biasa secara jumlah ya Mas. Nah dari 63 sekolah itu Mas Aldi juga sudah ini ya punya masukan atau melihat secara langsung bentuk-bentuk penerapan yang paling menarik yang bisa Mas Aldi ceritakan di sini nih agar kita bisa mengadopsi mungkin ya. Jadi untuk penerapan Adi Pangastuti sendiri itu kita memiliki beberapa komponen ya. Jadi ada beberapa komponen yang harus ada atau mungkin kita himbau ada di sekolah Adi Pangastuti. Yang pertama itu adalah komponen branding. Yang kedua adalah komponen mengenai literasi siswa. Yang ketiga adalah kegiatan siswa. Yang terakhir adalah regulasi sekolah. Nah, kita coba bahas satu-satu dari komponen yang pertama, komponen branding. Nah, jadi ketika kita merujuk kepada sekolah Adi Pangastuti, barangkali yang sudah awal-awal, kita memang dorong sekolah itu supaya memiliki branding mengenai Hastolaku. Seperti halnya di SMA 1, SMA 6, dan juga SMA 1 Gemolong, itu mereka sangat masif menggerakkan kegiatan branding, entah dari mading ataupun dari slogan-slogan yang ditempel di kelas-kelas. Harapannya apa? Ketika kita melakukan pendekatan kepada siswa, kita bisa mengenalkan secara visual dulu kepada siswa. Barangkali ada ketika siswa sering melihat ada gotong royong, Grapia Semana, sering membaca itu di setiap sudut sekolah, atau mungkin nanti ketika tugas mading, mereka membuat mading yang temanya Hastolaku, mereka akan muncul curiosity, rasa penasaran, apa sih itu tepos liro, apa sih itu namanya tanda pasor, pokok-pokok dan lain-lain. Nah, kita munculkan itu dulu Ibu, Bapak. Jadi memang itu yang kita dorong pertama kali mengenai branding. Setelah branding, branding visual, lalu yang kedua adalah branding secara sosial media. Karena memang kita tidak memungkiri bahwasanya Gen Z ini itu sangat suka sekali yang namanya sosial media. Bukan suka sih, memang mungkin bagian dari hidup mereka Pak, sosial media. Ya, bagian dari hidupnya. Kalau beberapa temanku menyebutkan bahwasanya anak sekarang itu punya 2 kepribadian atau mungkin dua badan fisik yang ada di sini Bapak, yang kita temui setiap hari, dan juga ada badan digital mereka di akun sosial media mereka. Bedanya apa? Ketika
mereka secara fisik di sini, mereka mungkin punya batasan. Oh mungkin sedikit malu ketika mungkin berbuat sesuatu atau mengekspresikan sesuatu. Tapi yang kita tidak mungkin bahwasanya ketika di dunia sosial media mereka akan terkadang itu lupa bahwasanya ada nilai-nilai yang harus dijaga. Mereka asal komen sini, komen situ. Kalau mungkin mereka di sini tidak membuli secara fisik, tetapi ketika di komentar sosial media itu mereka membuli secara verbal. Itu kan sebenarnya tindakan bullying juga. Nah, setelah selesai dengan branding visual di sekolahan, nah, kita juga perlu dengan branding di sosial media, Pak. Nah, yang mulai kita dorong itu adalah perbaikan mengenai sosial media di sekolahan maupun OSIS. Jadi kita dorong sekolah itu memiliki pengelolaan sosial media yang bagus dan juga terutama OSIS. Karena barangkali jadi sekarang ini diajari bagaimana cara berperilaku dengan orang yang lebih tua itu di dunia nyata. Tapi mereka kadang tidak diajari bahwasanya bagaimana beretika di sosial media, bagaimana menggunakan Instagram, TikTok itu dengan baik. Dan tidak itu juga Pak, bagaimana kita juga ajarkan bagaimana mengoptimasi bahwasanya Instagram, TikTok itu juga bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk dipelajari, bukan hanya untuk hate speech, komentar negatif ataupun juga hanya sekedar stalking. Nah, kita berikan pelatihan itu bagaimana etika digital kepada siswa itu harus dijaga dan juga bagaimana sosial media itu bisa dikelola dengan baik. Kalau misalkan sekarang ketika barangkali anak-anak di sini sudah kuliah lalu mendaftar kerja, yang pemberi kerja lihat itu bukan CV-nya itu, tetapi adalah jejak digitalnya. Makanya itu yang sangat penting dan harus ditanamkan kepada siswa. Ketika si siswa ini memiliki jejak digital yang mungkin kurang baik, perusahaan ataupun pemberi kerja pun juga mungkin mikir-mikir Pak, nggak mau, wah ini anak ini udah nggak beres sejak SMA ini lah. Nah itu Pak yang kita pengen membangun fondasi siswa itu supaya bisa memiliki kesadaran bahwasanya tubuh digital mereka itu harus dijaga juga. Dan ketika memang mereka sudah memiliki kesadaran itu, mereka juga tidak akan mengakses atau mungkin bijak dengan konten-konten yang ada di sosmed. Tidak terlalu gegabah mengambil suatu informasi. Oh, ketika ada informasi mereka langsung menjudge seseorang. Kan sebenarnya harusnya tidak, harus ada namanya tabayun lah bahasanya Pak. Bagaimana ngeceknya? Lah itu yang kita ajarkan, kita dorong untuk siswa seperti itu yang branding. Selanjutnya branding yang kedua itu eranya sekarang era podcast Pak. Jadi kita beri ruang kepada siswa itu untuk bisa mengaktualisasi dirinya berekspresi di podcast. Kita buatkan ruang-ruang podcast, bagaimana kita undang melalui siaran radio maupun juga kita datang ke sekolah, kita ngajak ngobrol. Nah harapannya apa? Kalau misalkan nilai-nilai hasalaku itu diajarkan oleh sesama mereka, sesama seumuran, itu mungkin lebih masuk Pak. Kalau misal saya, Bapak Ibu Guru, jangan kayak gitu, mungkin mereka nggak akan dengar. Tapi kalau temennya sendiri yang bilang, oh iya dia udah bilang kayak gitu, jangan dilakukan. Dan mungkin ada mikir dua kali, itu pendekatan yang branding. Selanjutnya adalah pendekatan literasi. Jadi memang kita dorong bahwasanya dunia pendidikan itu juga tidak lepas dari dunia literasi nih. Nah kita dorong siswa itu bisa meningkatkan literasi mereka, kemampuan menulis mereka kita wadai, kita buatkan buku. Nah kenapa kok harus dibuat buku? Teman-teman muda sekarang itu memang wayai aktualisasi diri, memang zamannya memang mereka butuh aktualisasi diri. Dengan kita buatkan buku, kita bukukan karya mereka, harapannya mereka juga bisa bangga, oh ini loh karyaku, kita hargai karya mereka juga. Jadi kita lebih memberikan ruang kepada anak-anak ini untuk mereka berekspresi, tetapi dengan berekspresi yang memang sesuai dengan jalannya, yang benar ya zamannya seperti itu. Selanjutnya adalah kegiatan siswa. Jadi kita dorong banyak hal kegiatan siswa yang mungkin temanya hasolaku. Nah, pendekatan yang memang berbeda Adi Pangastuti dengan sekolah lain adalah kalau Pak Farid banyak bicara itu adalah brokoli dalam pasta. Ketika anak-anak sekarang itu tidak suka brokoli, tapi ketika dimasukkan pasta mereka akan suka. Begitu pula mungkin pelajaran nilai hasolaku ini mereka nggak akan
nggak akan suka apa itu gotong royong. Tetapi ketika kita kemas dengan apa yang mereka suka, seperti kita membuat konten lah di SP juga dengan Mas Izul itu kita sering pelatihan kepada anak-anak bagaimana membuat konten yang bagus. Nah di situ kita masukkan nilai Hasta Laku dan mereka ujungnya akan ngeposting, mereka juga bangga dengan karya mereka, lalu ada orang yang mengapresiasi. Nah itu mereka mungkin lebih akan terikat dengan Hasta Laku kemudian. Nah kembali ke pertanyaan Ibu tadi, apa yang paling menarik? Nah di sini memang sebenarnya yang paling menarik adalah biasanya itu adalah lomba film, Bapak. Iya. Jadi memang belajar dari cerita-cerita SMA sebelumnya, ketika ada festival film, lomba film, itu anak-anak paling semangat, Pak. Jadi satu kelas bikin film atau mungkin per ekskul lah. Jadi mereka dari proses perencanaan film, mulai dari naskah, lalu juga apa nilai-nilai yang diskusi nilai-nilai Hasta Laku yang mereka lakukan, yang akan ditayangkan itu dari siswa. Lalu dari perencanaan, lalu juga dari proses take video, typing video, editing, sampai nanti puncaknya adalah nonton film bareng karya mereka. Tapi juga kita juga tidak membebaskan Ibu. Kita batasi, oh temamu Hasta Laku, dan untuk naskahnya ataupun temanya itu dijaga oleh Bapak Ibu Guru. Oh nanti baiknya begini, baiknya begitu. Jadi mereka secara karya, mereka suka buat karya, nanti mereka suka ngedit video. Lalu yang terakhir ketika mereka lihat bareng-bareng, mereka akan ketawa-ketawa sendiri, Pak. Oh itu teman saya, itu saya diri saya sendiri. Nah, mereka akan lebih lebih intens lah untuk nontonnya, lebih ya seperti itu. Nah itu Bu, jadi lomba film yang barangkali paling menarik di sekolah kita maksudnya. Baik, untuk komponen regulasinya sendiri bagaimana? Oh iya, jadi untuk komponen regulasi, bahwasanya memang di pendidikan kita dorong supaya sekolah itu memiliki satgas PPPK yang memang sudah banyak yang ada. Nah, dari awal kita berdiri memang kita kita dorong supaya sekolah itu punya regulasi PPPK, dan juga kita dorong untuk punya tim sekolah di Pangsuti. Jadi secara koordinasi supaya mudah seperti itu. Banyak sekali ya komponen-komponen yang bisa kita implementasikan dalam menanamkan nilai-nilai Hasta Laku di seluruh bagian sekolah ya, Mas Aldi ya. Nah, Pak Adi ini ngomong-ngomong untuk SMA Negeri 1 Walengan sendiri, ini baru tahun pertama ya Bapak ini. Karena ada beberapa sekolah yang saya baca-baca itu sudah tahun 2 dan 3 ya Mas ya. Nah ini di tahun pertama ini Bapak, penerapan yang sudah dilakukan, mungkin karya-karya anak yang sudah ada, mungkin bisa disampaikan di sini, dan nanti proyek kedepannya bagaimana. Mumpung nih Pak, ada berapa telinga yang akan mendengar ini ya? Ya, terima kasih. Betul yang disampaikan, kita baru melangkah awal Pak Adi. Melangkah awal sehingga memang dari pertama kita bentuk tim yang ada dulu Pak di Pangsuti, di ketua lewat kurikulum dengan ada sekitar 20-an guru lah. Kemudian dibantu oleh Satgas Adipa dari OSIS. Kemudian setelah itu kita membentuk yang namanya Duta Adi Pangsuti. Kemudian dari tim-tim itu kita melaksanakan diskusi ataupun koordinasi kaitan dengan hal-hal yang harus dikerjakan. Di antaranya yang sudah dibuat adalah membuat reel untuk campaign Pak. Karena kalau tadi saya sampaikan tempel itu banyak Pak. Kita tuh kebetulan ada sekolah Adi Wiyanata, kemudian sekolah sehat, kemudian sekolah ramah anak ya. Jadi ada tambahan Adi Pangsuti Pak. Jadi kita gara-gara Adi jadi banyak Adi. Ya harapan saya dari olahan yang terletak di ujung selatan ini, wah ini sudah banyak WA dari kepala sekolah di sekitar kita, kenapa kok yang dipilih Islam olahan. Namun demikian saya kembali ke implementasi. Dari awal dibuat dari Bapak Ibu Guru menyatakan menyambut baik, bisa Pak, karena itu sudah sesuai dengan adat Jawa. Nah ini memang ajang untuk sosialisasi yang ke arah prakteknya, cuma kita belum Pak. Yang ke arah film masih baru yang tadi, baru masa istilahnya on the way.
harapannya POV atau FYP namanya. Istilah-istilah itu juga saya dapat dari anak-anak. Apa itu sih kata POV, FYP? Ya anak-anak gizi yang tahu. Taunya saya ya viral, oh ternyata beda lagi. Kemudian pembentukan tim juga dari tiap-tiap kelas itu sudah ada, Pak. Kemudian ke arah pembelajaran dari Bapak Ibu guru pun sudah kita tekankan juga, karena saya merasa yang awal itu Bapak Ibu guru, Pak. Kalau Bapak Ibu gurunya sudah oke, sudah yes, ketika penerapan di kelas, insya Allah anak-anak pun melihat, karena Bapak Ibu guru adalah teladan dari anak-anak. Bapak Ibu guru tidak pernah ada lagi yang marahnya mungkin kayak saya dulu, Pak. Makanya sampai beberapa meja itu sudah nggak ada. Nah, kemudian tugas-tugas yang susah sekalipun nggak ada. Karena Bapak Ibu juga pengertian, kalau guru kimia misalnya kasih PR sampai 10 itu hampir 2 bulan sudah selesai. Tapi sekarang sudah mulai model-model belajar pun macam-macam dengan harapan anak-anak riang gembira. Dari guru pun kembang mana, kalau bagi saya pribadi untuk yang di awal ini adalah kita kuatkan di pengertian, Pak. Bagaimana anak mengerti bahwa sekolah ada beberapa macam program. Jadi di tahap awal ini pengertian itu yang saya kuatkan. Ketika anak-anak datang pertama kali ke sekolah jam 6 pagi, itu Bapak Ibu guru sudah mulai standby persiapan. Nah itu sudah ke arah perhatian semangat, ramah-tamah dengan adanya tiket pagi. Kemudian anak-anak masuk kelas, kemudian berdoa. Nah ini sana ke arah ada password bahwa budi kita itu tergantung sama tadi urupe humanis lah lagi ya, Allah SWT. Jadi betul tadi suruh diro jaya lebur dari pasut, betul kebaikan kita itu mesti akan mengalahkan segalanya. Oh kita berbuat baik aja kadang-kadang dipandang tidak baik, apalagi kita udah jahat. Maka yakinlah kita melangkah yang baik. Makanya saya merasa yakin walaupun yang namanya pohon tinggi anginnya kencang. Nah, walahan ada 4 program, wah anginnya kencang. Tapi saya yakin dengan dukungan semua pihak program ini akan berjalan. Gitu Pak Putri. Iya Bapak, Pak Adi membahas program kerja ini apa namanya ya? Intermezzo saja. Kalau SMA Negeri 1 Olahan ini mempunyai beberapa branding sekolah. Yang pertama itu sekolah ramah anak, terus kedua sekolah sehat, ketiga sekolah menuju Adiwiyata, terus keempat adalah sekolah Adi Pangastuti. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dan ini kiat-kiat Pak Adi. Saya ingin memberikan skill kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Sebenarnya kiat-kiat Pak Adi ini sebagai manajer sekolah ya, yang tentunya harus menggerakkan Bapak Ibu guru untuk memberikan keteladanan pada murid ini seperti apa Bapak? Kiat-kiat dari saya sebenarnya tidak banyak, Mbak. Yang pertama, kerja ikhlas saja. Ketika saya tiba-tiba mendapatkan tugas di Jepara, Masya Allah, ini kaget. Jepara itu seperti apa ya? Begitu datang, saya ketemu Bapak Ibu guru sini, luar biasa nih, anak-anaknya pun luar biasa. Oke, go. Nah, saya kiatnya pertama ikhlas dulu, Mbak. Yang kedua, ini yang masih dalam proses ini, tuntas yang belum Bapak Ibu. Karena memang program itu tidak mungkin selesai sesaat ya, Mas. Karena keberlangsungannya yang harus terus menerus. Misalnya yang sekarang terakhir adalah sekolah menuju Adiwiyata. Kita sedang membenahi Adiwiyata, sekolah saya tiba-tiba dapat bangunan, Pak. Wah, semuanya bubar semua nih. Anak-anak kelas 10, kelas 11, 12, waduh. Ini sekolah saya bagaimana Pak? Banyak debu kan. Nah, itu akhirnya begitu ada undangan pengertian, oh iya, harus saling mengerti. Nah, akhirnya anak-anak juga memahami. Ini dibuat demi kebaikan. Katanya sampai Oktober, kok belum selesai? Nah, ini juga pertanyaan lagi Bang. Nah, ini akhirnya kuatan lagi, alhamdulillah bareng-bareng kita pengertian lagi Pak, berbudi luhur dan asal lagi. Karena mau nggak mau ternyata proses itu kalau dinikmati juga walaupun sampai, tapi insya Allah indah pada waktunya. Yang terakhir saya memberikan kiat adalah keteladanan Bu. Saya pribadi
tadi disampaikan Bu Putih, Pak, saya setia di sini. Emang saya tidurnya di sini. Tidur di sini, mandi di sini, makan di sini ya. Memang kebetulan ada rumah dinas khusus lah seperti di SMA. Sekaligus saya juga daftar sebagai penjaga malam juga Pak Pak. Nobel nih. Nah, kita masuk ke itu, apa namanya, yakin lah dengan teladan. Saya yakin bisa, karena tadi Gen Z itu betul-betul susah. Kalau kita nggak memberi teladan yang pas, apa ya, sudah aturan ada, kemudian kita sudah branding, ya tetap aja namanya anak-anak. 965 itu bagus, satu saja yang jadi masalah. Aduh, masyarakat memandangnya SMA olahan kurang bagus. Nah itu kan tantangan bagi kita semua waktu itu. Makanya dengan tadi ikhlas dan tuntas yang terakhir keteladanan, saya berharap SMA olahan tetap juara di dunia dan akhirat. Seperti itulah itu. Amin amin ya, juara dunia akhirat itu kayaknya slogan baru kita nanti. Baik Bapak, Pak Adi sudah menceritakan bagaimana program atau implementasi Sekolah Adi Pangastuti di SMA Negeri 1 Olahan dan beberapa program yang lainnya. Sebenarnya saya ingin mendengar atau kita dengar bersama cerita dari boleh kelas 10 ataupun Bapak Ibu guru. Sebenarnya kelas 10 atau siswa-siswi SMA Negeri 1 Olahan dan Bapak Ibu guru ini terasa terbebani atau tidak dengan banyaknya program, khususnya program Sekolah Adi Pangastuti. Bisa ada yang angkat tangan, yang ingin bercerita, boleh? Yang di sana bisa maju ya, kalau nggak ada mic-nya ya. Bisa maju Mbak. Kalau mau ke atas nggak apa-apa, naik aja. Perkenalan dulu, siapa, dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Mursalina Mahdia Husna, saya dari kelas 10-3. Menurut saya tidak keberatan Bapak, malah saya merasa senang karena adanya Sekolah Adi Pangastuti. Tepuk tangan terlebih dahulu, luar biasa. Selain mengenalkan asal lagu, kita juga bisa mengenal lebih dalam lagi tentang budaya, karena seperti yang dikatakan oleh Pak Ali tadi, perilaku asal lagu itu diambil dari budaya Jawa kita. Jadi nggak ngerasa kayak keberatan, nggak Bu, karena ya kita orang Jawa ya, emang sehari-harinya kita sudah berbudaya Jawa, jadi ya tidak merasa keberatan sama sekali. Oke, siapa tadi namanya? Mahda ya. Mahda dari kelas 10-3. Mahda, kalau Bu Putri tanya, menerapkan 8 nilai budaya Jawa ini atau hasta laku ini membuat kamu tidak maju, setuju atau tidak? Tidak setuju. Coba jelaskan Mahda. Karena nilai gotong royong, dapat semangat, bium rukun, lembah mana, ewo pakewu, tepos riro, adab asor, panganten, gamangan dan sebagainya itu adalah malah menjadikan kita lebih maju gitu Bu. Menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Begitu ya, ini perwakilan dari Gen Z ya Mahda ya. Baik, nanti hati-hati, tadi Mas Aldi menyampaikan, wahai anak-anakku, hati-hati jejak digital kalian ya, karena perusahaan yang akan meng-hire kalian itu tidak lagi melihat CV yang kita sertakan pada surat lamaran, tetapi melihat jejak digital ya. Terima kasih Mahda, tepuk tangan yang meriah untuk Mahda. Satu lagi, saya ingin mendengar cerita seberapa manfaat kalian menerapkan
pada nggak berani ya Pak ya ini? Boleh angkat tangan? Tidak ada. Mungkin pernah melaksanakan andap asor, pernah tepal seliro, atau yang belum deh, yang belum. Sebelum ini, sebelum kenal hastalaku. Oh ternyata tidak ada Bapak. Oke. Nah, terima kasih. Sepertinya kita sudah di penghujung obrolan ya. Kami nantikan kerjasama berikutnya dengan Solo Bersimfoni. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Adi Priyono MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Olahan yang telah menemani saya dan Mas Aldi pada siang hari ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Aldi dari Solo Bersimfoni, jauh-jauh ya dari Solo. Dan ini ada sedikit cenderamata dari SMA Negeri 1 Olahan yang akan diserahkan oleh Pak Adi kepada Mas Aldi. Mohon dapat disiapkan. Iya, ada penutup mungkin ya? Iya. Oke, cek. Sangat menarik Ibu, Bapak mengenai kesan siswa. Karena memang kita itu tujuannya adalah siswa. Ada cerita menarik mungkin beberapa bulan yang lalu, karena kita memang sudah menerapkan Adi Pangasuti ini sejak 2019. Ada salah satu siswa dari SMA di Solo yang memang dulu memang sangat tidak tahu ya nilai-nilai budaya yang ada di Jawa, karena mungkin berasal dari keluarga yang bukan bukan menjaga adat. Ternyata siswa itu sangat-sangat berkesan Pak dengan adanya hastalaku. Oh ternyata ada nilai hastalaku yang ada di Jawa ini. Nah akhirnya dia sekolah ke Eropa, dapat beasiswa, dan yang menjadi menarik adalah ketika dia sekolah di Eropa yang dikampanyekan atau mungkin yang sering diceritakan kepada teman-teman yang lain adalah tentang hastalakunya Pak. Jadi mungkin di negara lain tidak ada namanya value hastalaku dan lain-lain lah. Tetapi dia dengan bangganya dia bercerita, oh di Indonesia khususnya di Jawa itu ada nilai-nilai budaya yang turun-temurun dan itu bagus. Nah kemarin kebetulan dia dapat proyek yang nanti juga akan kerjasama dengan kami yang nantinya akan membawa hastalaku ini ke kampusnya di Eropa sana Pak. Nah seperti itu. Nah harapannya memang hastalaku ini bukan jangka pendek untuk perubahannya, tapi memang kita harapannya ke depan mungkin 2 tahun, 5 tahun lagi siswa-siswi ini memang sangat-sangat berkesan ya, seperti halnya yang tadi yang disampaikan. Mungkin itu Ibu Bapak Bisa disambung Pak Adi? Seide dengan Mas Aldi ya bahwa penerapan hastalaku ini kan saya sampaikan sudah ada di masyarakat, sudah ada di kita. Tinggal kita bagaimana bisa lebih istilahnya masih dan harus terus-menerus continue lah. Karena kalau kita tidak continue, bisa terpotong-potong maka menjadi sebuah program itu terpecah-pecah. Dengan harapan dari etika, adab, kemudian terakhir prestasi itu tetap ada. Tetapi dengan tetap menjaga nama baik dan attitude yang ada, karena orang sekitar apapun tadi kembali ke Mas Adi tadi ya, ketika attitude-nya tidak ada maka tadi jadi apalagi sekarang ditambah lagi dengan yang namanya jejak digital. Wah ini luar biasa, ini betul-betul saya juga kaget kalau sedikit cerita ketika dulu pengalaman jadi guru dan kebetulan sekarang ini pun saya dicari jejak digitalnya. Sedikit ternyata ada teman saya yang sampai sekarang belum diangkat karena pernah berafiliasi dengan salah satu organisasi yang tadi ya intoleran, dan itu tidak bisa dihapus apa itu. Ya untuk anak-anakku ini kita mohon dukungan sepenuhnya untuk program Adi Pangasuti sehingga Spanella semakin jujur, unggul, religius, kemudian asli dan aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aldi dan Pak Adi. Ini bisa
kita ini ya dia cenderamata sedikit dari SMA Negeri 1 Lahan Mas Aldi yang akan diserahkan oleh Bapak Adi selaku Kepala SMA Negeri 1 Lahan.